Jadi gini Pak, kami itu ada tugas dari mata kuliah Pancasila mengenai hubungan agama dan negara itu. Dan kami kebagian untuk mewawancarai agama Katolik itu. Pertanyaan yang pertama, perkenalan dulu aja Pak. Perkenalan Bapak dulu aja. Saya Pak Mulyana, sekretaris di sini. Sekretaris gereja. Ke pertanyaan aja Pak. Mengenai sila pertama nih Pak, bagaimana sikap toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman, keyakinan agama dapat diwujudkan kehidupan sehari-hari oleh umat Katolik sesuai dengan nilai Pancasila sila pertama Pak? Kalau di gereja Katolik jelas ya bahwa semua agama ya ini sesuai dengan ajaran gereja ya, ajaran gereja yang berlaku memang universal ya. Gereja Katolik mengakui bahwa di dalam agama-agama di luar Katolik itu ada nilai-nilai kebenaran ya. Nah, dari ajaran-ajaran itu berarti otomatis bahwa sebagai umat Katolik juga kita harus menghargai orang yang tidak seiman ya dengan kita ya, itu jelas kalau berdasarkan ajaran gereja ya secara resmi ya. Kalau dari kitab suci jelas ya katakan bahwa ya cintailah sesamamu manusia seperti mencintai dirimu sendiri ya. Itu menjadi hukum dasar mengapa gereja juga harus hormat pada orang lain ya. Sesama di sini kan bukan sesama yang seiman tetapi sesama manusia ya. Jadi tekanannya itu manusia ya, tekanannya manusia. Maka gereja itu selalu mengingatkan pokoknya ya ketika kita mengasihi, menghormati ya tidak pandang bulu ya, tidak melihat asal usul agamanya, tidak melihat sukunya, bahasanya dan sebagainya ya, itu dasarnya ya, dasarnya sehingga memang kita senantiasa mengusahakan supaya umat Katolik itu yang mau berelasi, mau berhubungan dengan yang non Katolik. Itu sih. Intinya sih seperti itu sih. Intinya seperti itu aja. Anggo waktunya. Sekali lagi kan kita sebagai masyarakat Indonesia itu sudah mengetahui ya kalau sila kedua Pancasila itu merupakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini saya izin bertanya kepada Bapak itu bagaimana sih cara umat Katolik menerapkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam berbagai aspek kehidupan seperti keluarga, pendidikan, sosial, politik dan juga lingkungan. Kalau misalnya dari lingkup yang kecil saja ya lingkup keluarga ya, jelas bahwa setiap orang anggota keluarga itu punya hak yang sama ya, punya hak yang sama. Saya sebagai orang tua, sebagai istri, sebagai anak pasti punya hak yang sama ya di dalam keluarga itu, entah hak hidup dan sebagainya. Nah, dari apa yang menjadi hak kita masing-masing, entah sebagai anak, sebagai orang tua dan sebagainya, nah otomatis yang harus kita usahakan adalah supaya apa yang menjadi haknya itu terpenuhi ya. Misalnya sebagai anak ya punya hak misalnya untuk belajar sekolah ya. Ketika anak kita itu misalnya belajar, berarti otomatis orang tua harus mengusahakan supaya haknya itu memang sungguh-sungguh diwujudkan, dilaksanakan ya, sehingga merasa bahwa oh ternyata yang namanya keadilan itu masing-masing bisa diwujudkan di keluarga masing-masing ya. Jadi yang pertama itu adalah memang soal hak dulu ya, sehingga
ketika orang merasa bahwa haknya itu sudah dipenuhi, itu merasa bahwa saya ya sebagai orang tua itu sudah bersikap adil. Kalau soal pilihan itu juga menjadi hak, ya. Jadi ketika misalnya saya pilih A, saya pilih B, ya mangga. Ya, ketika hak itu sudah dipenuhi berarti saya sebagai orang tua sudah bersikap adil. Ya. Kemudian juga misalnya kepada yang lain sama, ya entah di lingkungan ya terkecil misalnya di RT, di RW atau di masyarakat, juga soal nilai-nilai keadilan itu memang yang harus selalu dijunjung tinggi. Ya. Lalu soal kemanusiaannya, ya kita sama sebagai manusia juga kan prinsipnya kita diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah itu sama, ya. Dan kita diciptakan oleh Tuhan sama itu kan ada laki, ada perempuan. Tujuannya jelas, itu untuk saling melengkapi. Ya. Maka ketika saya saling melengkapi, saya saling menghormati, berarti kemanusiaan saya juga diangkat gitu. Gitu. Terima kasih ya Pak. Dilanjutnya Pak, ke pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, sila ketiga itu kan persatuan Indonesia ya. Jadi bagaimana sih gereja Katolik ini dapat berperan aktif dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan nilai-nilai ketiga Pancasila? Kalau misalnya dalam gereja, ya salah satu ciri, ya atau salah satu fungsi, ya dari gereja itu sendiri, salah satunya adalah persekutuan, ya atau bahasa kitanya itu, bahasa gerejanya itu koinonia, ya. Yang namanya persekutuan, yang namanya koinonia itu, kita itu tidak hanya bersekutu dengan yang serumah, tidak hanya yang selingkungan, tidak hanya yang seagama, tetapi kita diharapkan bersekutu itu dengan yang lain juga. Ya, jadi nilai-nilai persatuan itu diwujudkannya ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika misalnya ya kita sebagai warga masyarakat ya ada suatu kegiatan ya kita coba usaha bersama-sama, ya itu sebagai wujud gotong royong misalnya. Atau ketika misalnya ada warga kita yang kelihatannya sangat membutuhkan bantuan, bagaimana kita sebagai umat Katolik katakanlah ya mau mengajak misalnya ya saudara yang lain, yuk kita rame-rame, yuk kita bareng-bareng bantu misalnya saudara kita yang memang sangat membutuhkan. Ya, di situ letak persatuannya lebih ke ya gotong royongnya sebenarnya. Ya. Jadi memang karena salah satu tugas ya gereja itu adalah persatuan, persekutuan lah kalau kita istilahnya, atau koinonia bahasa gerejanya gitu. Jadi memang bersekutu, bersatu itu bukan hanya seiman saja, tapi juga dengan yang lain. Seperti tadi hubungan dengan sila yang pertama ya, mengasihi ya sesama itu seperti mencintai diri sendiri gitu. Ya, jadi ketika saya mengasihi orang lain berarti saya mencintai diri sendiri gitu. Pertanyaan keempat itu sesuai dengan sila keempat Pancasila. Bagaimana Gereja Katolik Indonesia dapat mengembangkan budaya bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama baik di tingkat keluarga, komunitas maupun gereja sesuai dengan nilai sila keempat Pancasila? Nah, kalau misalnya di dalam keluarga saja ya di dalam keluarga kita kan sebagai anggota keluarga itu ada anak, ayah, ibu atau anggota yang lain ya. Nah, ketika kita mau merencanakan sesuatu, entah misalnya acara atau kegiatan apapun, biasanya kita ngobrol bareng-bareng. Ini kita punya rencana misalnya untuk Natal tahun ini, Mas, kita mau mengadakan apa? Nah, biasanya kumpul ngobrol, dan situ musyawarah. Nah, kemudian juga di dalam gereja, putusan gereja itu ketika ada misalnya suatu program kerja, misalnya dalam gereja dalam 1 tahun katakanlah, kita biasanya melakukan musyawarah dulu. Biasanya awal tahun kita melakukan suatu kegiatan pekerjaan, nah itu biasanya dimusyawarahkan.
jadi tidak langsung misalnya udah pokoknya harus A, harus B, harus C, enggak. Tapi kita tetap memperhatikan misalnya usulan, masukan. Nah di situ kita musyawarah, jadi musyawarah untuk mufakat. Jadi supaya jangan sampai merasa bahwa oh itu kan keputusan seseorang sehingga saya tidak bertanggung jawab. Tapi kalau dimusyawarahkan pasti bisa jalan. Kayak ada rapat dulu gitu. Ya, rapat dulu atau misalnya apa dulu, pokoknya kumpul dulu gitu biasanya. Udah sih. Ini pertanyaan terakhir dari kelompok kita mengenai sila Pancasila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa saja contoh penerapan dari ajaran agama Katolik dalam mengembangkan sikap adil terhadap sesama dan apakah ada tantangan yang dihadapi? Soal keadilan misalnya, ya, kan orang seringkali mengatakan bahwa yang namanya keadilan itu diukur ya seperti matematika. 2 dengan 2 itu adil, ya. Padahal yang namanya adil itu ya bukan seperti itu, ya. Yang namanya adil itu apa yang menjadi haknya yaitu yang mereka miliki. Nah lalu ketika misalnya kita mau melakukan sesuatu kegiatan, ya misalnya katakanlah seperti kalau Natal gitu ya, kita memberikan bingkisan, ya bingkisan Natal, ya untuk orang-orang yang sangat membutuhkan, ya. Nah seringkali kan yang namanya manusia, namanya orang itu kecenderungannya kalau dikasih ya mau saja kan, ya. Iya. Nah, tapi ketika kita misalnya mau menyampaikan sesuatu itu ya kita mempertimbangkan oh ini memang yang layak, yang pantas, ya yang pantas diberi, yang layak diberi. Nah, itu baru misalkan adil. Ya. Karena kadang-kadang misalnya coba saja dengan misalnya kasus bansos dan sebagainya yang memberikan kadang-kadang seolah-olah itu ada ketidakadilan. Iya, benar. Ya, yang punya kendaraan dapat, sedangkan yang janda miskin lagi tidak dapat. Ya, itu kan tidak adil. Iya, tidak itu adil. jelas otomatis tidak adil. Tapi ketika misalnya kita mempertimbangkan bahwa oh ini yang punya haknya, yang berhak, ya, kalau ada kesadaran itu, misalnya ini memang yang berhak, ya itu adil di situ. Jadi takarannya bukan 2 dengan 2 itu adil, belum tentu 2 dengan 2 itu adil. Iya benar. Ya, misalnya ya ada yang misalnya punya kakak ya kuliah misalnya, ya mungkin uang sakunya 50.000, Adi mah punya yang SMA mungkin 20.000, adil nggak? Enggak. Kan di situ kan? Iya, benar. Kadang-kadang seperti itu katanya. Ya, jadi mempertimbangkan haknya dulu. Itu baru katakan adil. Iya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih banyak. Semoga Bapak sehat selalu. Amin ya. Lancar ya kuliahnya ya. Ya amin. Terima kasih Pak sudah membantu tugas kita. Ya, saya